Bab 406, ke utara, 1. Pegunungan Gonga terletak di perbatasan Sichuan. Di pegunungan Gonga yang terkenal dengan kecuramannya, ada tempat terkenal di tebingnya. Itu disebut Death Valley, dinamai demikian karena arus deras yang terus datang dari hulu. Setelah diserang oleh mereka, tidak ada yang bisa bertahan. Wuih, dengan hujan lebat, lembah itu lebih ganas dari sebelumnya. Pertarungan sengit sedang terjadi di tebing terjal Death Valley, yang tak seorang pun akan memilih untuk mendakinya. Dentang, dentang, suara senjata dan bentrokan tajam membelah udara. Setelah konfrontasi sengit, tebing di sekitarnya semuanya hancur. Wuih, meski sulit membuka mata saat hujan turun deras, puluhan orang bertopi bambu menyaksikan konfrontasi yang terjadi di depan mata. Di antara mereka, ada yang menonjol. Dua lelaki tua dan seorang lelaki parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Mereka sangat berbeda dari yang lain sehingga udara bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Di antara mereka, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan penutup mata emas di mata kirinya, menyaksikan pertempuran dengan takjub. Dia benar-benar anak yang hebat. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri saat menghadapi Blood Lord? Benar, sekarang aku tahu, mengapa pasukan jahat dan Hang Yen mengalami kesulitan dan berakhir dengan perang saudara. Pria tua botak di sebelahnya setuju. Pria muda yang mereka bicarakan sedang bertarung melawan Blood Lord, kepala klan Blood God Six Martial. Dia melakukan pekerjaan yang cukup hebat melawan pria yang dikenal tak terkalahkan. Meski begitu, itu tidak banyak pertarungan. Pria parubaya dengan bekas luka berbicara kepada pria tua itu. Dia menunjuk seseorang dan berkata, Blood Lord kita bertarung tanpa bergerak memilih pun dari sana. Tidak peduli seberapa bagus lawannya, itu seperti melempar telur ke batu. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu, Blood Lord tidak bergerak satu langkah pun sejak pertempuran dimulai. Satu-satunya yang bergerak adalah lengan menebak yang sedang memegang pedangnya, dia bahkan memblokir beberapa serangan hanya dengan satu tangan. Mungkin karena kita semakin tua, kita mungkin tidak tahu banyak. Tapi bisa bergerak seperti itu pada usia itu, bagus dengan caranya sendiri. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, lawannya adalah seorang pemuda berusia awal 30-an. Dia cukup terampil untuk memiliki gelar di dalam Wulin. Bahkan di tengah pertempuran, setelah menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan, dia tetap memberikan segalanya. Mata pria parubaya itu berputar pada sesuatu. Wulin lebar. Namun, dia pasti kompeten untuk orang seusianya. Dapat dipahami bahwa Forces of Evil mengalami kemunduran karena dia. Dikatakan bahwa pemuda itu adalah ahli strategi yang baik yang membagi kekuatan jahat menjadi dua, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jika dia bertahan, dia akan mendapatkan gelar yang bagus di kekuatan jahat. Ah, dia kurang beruntung. Untuk bertemu Blood Lord bahkan sebelum mengalami kekuatan. Pria muda itu bingung dengan kemunculan Blood Lord yang tiba-tiba. Karena dia, pemuda itu kehilangan kesempatan untuk membunuh Gong Yun, tangan kanan Hang Yen. Dan pria ini adalah monster. Dia penuh percaya diri saat dia berhasil membunuh banyak orang dengan seni bela dirinya, tapi monster di depannya, bahkan tidak bergerak. Apakah dia benar-benar manusia? Apalagi Hang Yen, salah satu dari 5 prajurit terkuat, tidak seperti ini. Hang Yen pun harus berjuang untuk tetap hidup. Tapi monster ini tampak berbeda. Aku harus memutuskan. Dia berpikir untuk menyerah dan mencoba melarikan diri, tapi itu tidak mungkin terjadi melalui semua tebing dan udara di bawah. Pada saat itu, Blood Lord, yang diam sampai saat itu, berbicara. Hanya ini yang kamu punya. Cih, wajah pemuda itu terdistorsi karena provokasi. Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan. Yang berhasil dia lakukan hanyalah memotong sedikit topi bambu pada lawannya. Saya melihat Anda tampak menarik, Anda menggunakan total 38 seni bela diri. Petik 2. Sungguh mengejutkan betapa akuratnya dia menyebutkan jumlah seni bela diri yang digunakan. Untuk membingungkan lawan, pemuda itu dengan sengaja menggunakan beberapa seni bela diri satu demi satu. Tetapi untuk diperhatikan. Apakah tidak ada gaya lain yang kamu tahu? Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah jawabannya. Sekarang semua kartunya terungkap, dia bahkan tidak bisa menanggapi Blood Lord.
maka tidak ada lagi yang bisa dilihat. Apa? Saat itulah sesuatu yang menakjubkan terjadi. Set. Pria itu menyingkirkan pedangnya. Tampaknya dia rela melepaskan lawan mudanya, ketika dia tiba-tiba mulai mengumpulkan energi yang luar biasa, ki pedang, yang berbentuk pedang. Pedang ki. Itu. Pemuda itu bingung dengan apa yang dilihatnya, tapi kemudian pedang ki berubah menjadi pedang udara yang mengarah ke dada. Astaga, kuak. Mata pemuda itu menjerit kesakitan. Dia terkejut melihat pedang ki, tetapi melihat terbang di dadanya bahkan lebih mengejutkan. Apa yang kau lihat? Hanya pedang tak terlihat yang cukup mengejutkan, tapi kemudian dia menggunakannya sebagai pedang udara. Yang hanya bisa berarti satu hal, monster yang dia lawan adalah seorang Divine Master. Intuisinya tentang tidak memiliki kesempatan untuk menang, ternyata benar. Kuak, sempoyongan. Setelah dadanya tertusuk, dia terhuyung-huyung beberapa langkah saat dia jatuh ke sungai di bawah. Ah! Melihat itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran datang ke tepi tebing untuk melihat apa yang terjadi. Melihat ke bawah, mereka melihat dia jatuh dari tebing dan tenggelam dalam arus udara. Ho! Di antara mereka, seorang pria parubaya berwajah merah, mau tidak mau bergidik. Jika menusuk jantung tidak cukup, pria itu telah jatuh ke lembah kematian dan tubuhnya tidak dapat merasakannya. Pria berbaring merah itu mendekati lawan pemuda itu dan berbicara dengan senang hati. Memang, Blade Lord telah mencapai level dewa. Kamu memperlakukan monster itu seperti anak kecil. Saat itu, pria parubaya dengan bekas luka masuk di antara keduanya. Seperti juru bicara Blade Lord, katanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Identitas sebenarnya dari pria berjubah merah itu adalah Gong Yun, tangan kanan Hang Yen, dan seorang pejabat pasukan kejahatan. Apakah kamu mengatakan kamu adalah Slaughter Blade Master? Jika Tuan kita mendengar berita ini, dia tidak akan bisa menahan kegembiraannya. Saya senang mendengarnya. Kami melakukan apa yang Anda minta, saya harap Anda menjaga kesepakatan Anda. Dari percakapan mereka, sepertinya klan Blade God Six Martial dan Forces of Evil telah mencapai kesepakatan. Dan isi kata-kata Gong Yun mengungkapkannya. Tentu saja kami akan melakukannya. Sekarang kita telah melenyapkan bajingan sialan itu, jika sisa-sisa lainnya dapat diturunkan, aliansi ini akan berjalan seperti yang dijanjikan. Kesepakatan antara klan Blade God Six Martial dan Forces of Evil. Dari sudut pandang Gong Yun, Blade Lord adalah seseorang dengan kekuatan ekstrim, seseorang yang ingin menjadi sekutu, melihat kekuatan, dia senang dia maju. Gong Yun sangat senang dengan itu, dia bahkan mencoba mengundang mereka ke kubu kekuatan jahat, tetapi mereka menolak. Wuih, Blade Lord, yang memiliki topi bambu, memandangi lembah udara di tengah hujan lebat. Dia melihat melalui topi, karena pedang tak terlihat dibuat dari energi internalnya. Dia merasakan jantung pria itu berhenti. Tapi ada yang terasa salah. Perasaan apa ini? Apa ini? Itu mengkhawatirkan. Karena alasan itulah dia tidak berbicara dengan Gong Yun dan menggunakan Slaughter Blade Master sebagai wakilnya. Tuan Pedang, seorang pria dengan wajah diperban mendekatinya. Blade Lord menatap dengan ekspresi bingung, saat dia buru-buru berlutut di tanah yang basah kuyup. Apa itu? Ada masalah di Istana Es Laut Utara. Kebanyakan dari mereka hancur, sepertinya hanya 2 master dan 1 dari unit roh yang masih hidup. Ayo, Eik. Begitu dia mendengar kata-kata itu, energi yang melonjak kuat dari tubuhnya. Dia tahu bahwa berita Istana Es Laut Utara seharusnya datang, tetapi dia tidak menyangka akan seburuk itu di telinga. Kali ini, bahkan Dewa Iblis itu tidak ikut campur. Mengepalkan, kuak. Saat dia mengulurkan tangan, tubuh pria yang diperban itu diseret paksa ke tangan. Dia marah karena misinya mudah diselesaikan. Menilai dari bagaimana dia mencengkeram leher pria yang diperban itu, satu kata yang salah dan mempengaruhi akan patah. Mengapa mereka gagal? Pasti ada alasan yang bagus. Untungnya, kali ini ada alasan yang masuk akal. Kuak, penyu naga, kuak, tidak, mati, sebaliknya, itu, Kua, berdiri 4. Berita 4 tentang kepala membuat mata Blade Lord berbinar. Ini tidak terduga. Menurut informasi yang mereka kumpulkan,
itu seharusnya adalah naga berkerumun dua yang telah terperangkap di dalam es selama bertahun-tahun. Namun, seolah-olah hidup saja tidak cukup, kekuatan bahkan tumbuh. Guyuran, batuk. Saat Blade Lord melepaskannya, pria berbalut perban itu terbatuk dan terengah-engah. Seekor naga dengan 4 kepala. Bahkan naga yang menjulang 3 disebut sebagai bencana berjalan. Berpikir, Blade Lord membuka mulutnya. Tuan Pedang Pembantaian. Ya, sandal yang berada di perkemahan datang memesan. Dan Tuhan memberi perintah. Kamu dan 20 orang lagi, bawakan aku inti roh dan darah penyu naga itu. Pria berbalut perban terbatuk karena banyaknya orang. 20 orang, itu setengah dari pasukan roh. Ya, orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal semacam ini, itu tidak akan menjadi masalah. Meski jauh lebih kuat dari yang lain, mereka dibor untuk digunakan dalam situasi seperti itu. Meski begitu, lebih baik mengirimkan yang berpengalaman daripada mengirim orang lain pada akhirnya akan berubah menjadi pengorbanan yang tidak berharga. Apakah itu cukup? Apakah sedikit lebih baik? Saya mendengar bahwa, itu, disegel di Istana Pobalap dan masih hidup. Ada alasan mengapa klan Blade God Six Martial datang ke Sichuan. Tujuan sebenarnya mereka adalah Istana Podalap. Rasa dingin keluar dari mulut pemimpin pedang. Sejak kapan kamu mulai menyuarakan pendapatmu? Menyadari apa yang telah dilakukannya, Sandal berlutut. Ah, tidak sama sekali. Saya mematuhi perintah Tuhan. Melihat ke bawah, Blade Lord berbicara. Jangan khawatir, saya akan mengurus Istana Podalap. Markas besar pasukan kehakiman di Yulin. Lebih dari 400 orang berkumpul di 5 baris di gerbang utara. Terbagi menjadi 3 kelompok. 100 atau lebih prajurit mengenakan jubah coklat muda, mereka adalah prajurit elit dari klan Wangbo. Kelompok lain yang terdiri dari 100 orang, mengenakan jubah putih tebal, adalah prajurit dari klan Moyong, dipimpin oleh Moyong Kang. Akhirnya, kelompok 200 orang, yang menutupi baju besi tipis dengan kata bayangan di punggung mereka, adalah pasukan bayangan pedang, salah satu dari 4 kelompok bersenjata utama Yulin. Terima kasih atas dukungannya. Kang Soah, pemimpin pasukan bayangan hitam, bergerak maju dengan kudanya, dia memimpin berkat Moyong Kang, yang berada beberapa langkah di belakang. Moyong Kang, yang menentang keputusan tersebut, ikut campur dalam rencana mereka. Saya ingin berterima kasih kepada ayah saya. Moyong Kang tidak ingin pergi ke sana karena penyu naga masih hidup, tetapi karena dari utara, dia tidak bisa menolak permintaan Yimok yang meminta untuk menemani pasukan. Ah, saya selamanya berterima kasih kepada mereka yang datang membantu kami. Saya dengan tulus berterima kasih kepada para pejuang Yulin karena telah menerima permintaan kami ini. Saat itu, Dan Jusong, seorang utusan dari Istana Es Laut Utara, yang berada di atas kuda di samping mereka, berbicara kepada mereka. Wajahnya penuh kebanggaan. Dia takut mereka tidak akan menerima permintaannya, tetapi pada akhirnya Yulin tidak hanya mengirim prajurit, tetapi juga para elit di antara mereka. Mengalahkan Dragon Turtle itu penting, tetapi faktanya klan Blade God Six Martial mendekatnya, berarti mereka sedang merencanakan sesuatu. Atas kata-kata Kang Soah, para pemimpin menyatukan pendapat mereka. Mereka memutuskan untuk membantu Istana Es Laut Utara dalam mengalahkan penyu naga tanpa menimbulkan kerusakan besar. Jika kakak laki-lakimu keluar dari gedung, dia mungkin akan memuji semangat Kang Soah. Suara wanita cantik datang dari sisi kanan Kang Soah. Wanita itu adalah Jegal Sohi, salah satu dari 3 wanita cantik di Jianghu dan ahli strategi Yulin. Selain 3 kelompok senjata itu, datang pula 20 orang dari marga Jegal. Mereka ahli dalam segel, dan dibawa untuk melihat apakah mungkin untuk menyegel kembali makhluk roh itu lagi. Tidak perlu hal-hal seperti itu. Kang Soah menanggapi dengan kata-kata dingin Jegal Sohi. Saat itu, dia tersenyum pahit. Masih seperti itu. Itu karena dia tahu betul bahwa Yeon Buso dan Kang Soah, atau anak-anak Yimok, tidak pernah berhubungan baik dengan satu sama lain, mereka seperti air dan minyak. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi dekat jika Yeon Buso tidak begitu sempurna, tapi Kang sepertinya masih membenci kakaknya. Dia bahkan tidak menyukai pertunangannya. Jegal Sohi,
dan berteriak kepada para prajurit yang ada di belakang bahkan tanpa meliriknya. Setiap jam itu penting. Saya ingin memastikan bahwa semua orang sudah siap sebelumnya. Untuk perjalanan ke Laut Utara, Anda tidak akan banyak beristirahat. Jadi perhatikan tubuh dan kondisi Anda. Ya, 400 prajurit Yulin berteriak keras saat mereka melewati gerbang utara dan mulai berdekatan menuju Laut Utara. Bab 407. Akademi baru dari kultus setan. Gedebuk. Baekhyun, utusan dari Istana Es Laut Utara, menunjukkan kesungguhannya dengan membenturkan dahi ke lantai. Tolong bantu kami. Semua orang di ruangan itu berpikir keras. Dia tidak melewatkan kesempatan ketika dia mengungkapkan bahwa pemilik batu tulis identitasnya adalah Chun Inji, mantan Lord of the Demonic Cult. Apapun masalahnya, Baekhyun berpikir bahwa melihat identitasnya, Tuhan yang baru pasti akan datang untuk membantu mereka. Tolong bantu kami, seperti mantan tuanmu. Pada saat itu, suara Chung Youn memasuki telinga Baekhyun yang kepalanya di tanah. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Baekhyun mengangkat kepalanya sedikit. Kamu, menurut Wang Jing, Laut Utara menandatangani perjanjian yang bersekongkol dengan pasukan Yulin. Mengapa Anda tidak meminta bantuan mereka? Ini, Laut Utara dan kultus iblis jarang berinteraksi, dan itulah kebenarannya. Tapi mereka meremehkannya karena perilaku Baekhyun. Dan ketika Chun Youn menunjukkannya, dia terlalu bingung untuk menjawab. Saya bersyukur bahwa Anda membawakan kami berita tentang mantan Tuhan kami. Namun, saya tidak mengerti mengapa Laut Utara mengirim satu utusan kepada kami berharap kami akan mempercayai kata-kata satu orang. Selain itu, ini bahkan bukan permintaan resmi. Mungkin kita terlihat mudah baginya. Tentu saja, dia tahu bahwa permintaan seperti itu akan sedikit masuk akal dalam keadaan normal, tetapi dia berpikir bahwa karena dia membawa batu tulis itu, kultus iblis akan membantu. Menurutmu, apakah pria manapun dari istana dapat datang ke Jianghu sendirian, tanpa permintaan resmi dan meminta kami untuk mengirim orang hanya karena kami setia kepada mantan tuan kami? Wajah Baekhyun terpaku mendengar kata-kata itu. Wu Wong. Hah. Tubuh Baekhyun, yang telungkup, diangkat dengan paksa. Terkejut, dia mencoba memberontak melawan kekuatan yang mengangkatnya ke udara, tapi dia bahkan tidak bisa bergerak. Chun Youn berbicara kepada pria itu, yang bingung. Karena aku bukan idiot, aku bisa menebak-nebak. Anda datang ke sini sendirian dan berpikir Anda bisa mewakili Laut Utara. Petik 1 tanda seru tanda seru tanda seru petik 1. Meneguk. Baekhyun menelan ludahnya dengan wajah gugup. Sementara Chung Youn terus berbicara padanya. Mungkin kamu menilai ada musuh di dalam, jadi kamu meminta bantuan kami secara pribadi. Ini bukan permintaan resmi dari Laut Utara, kan? Baekhyun hanya bisa terkejut. Dia hanya berbicara tentang peristiwa terkait penyu naga dan apa yang terjadi di Istana Es Laut Utara, tetapi informasi itu dihilangkan. Intuisinya tidak normal. Memang benar, dia adalah penguasa kekuatan yang menggerakkan Wulin. Dia mendengar desas-desus, tapi dia pikir itu lebih-lebihkan karena usia Tuhan. Namun, Baekhyun salah. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jika dia menebak begitu banyak, beberapa tebakan lagi dan Tuhan mungkin akan mengetahui semuanya. Baekhyun mengangguk dan meminta maaf. Aku tidak pernah bermaksud menipumu. Saya tidak bisa langsung memberitahu Anda karena saya takut Tuhan akan langsung menolak permintaan saya. Dari sudut pandang Baekhyun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Alasan dia meminta bantuan dari Demonic Cult saja karena itu adalah masalah yang berkaitan dengan masalah internal Istana Es Laut Utara. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan hal-hal seperti itu kepada orang luar dengan santai. Jelaskan semuanya. Petik 2. Aku adalah pangeran dari Istana Es Laut Utara. Aku tahu itu. Hubong tidak bisa menahan kata-katanya. Baekhyun bukan orang biasa dari istana. Dia adalah pangeran, yang akan memimpin Istana Es Laut Utara di masa depan. Mendengarkan bagaimana Chun Youn menjaga-jaga, yang lain secara kasar memahami identitasnya. Saya kagum pada kebijaksanaan Tuhan. Mohon maaf atas saran saya. Kau cukup berani. Jika Anda tidak memberi saya batu tulis mantan tuan kita itu, saya akan membuat Anda membayar harga yang cukup mahal.
Omong kosong. Dia berbicara dengan santai tapi merinding naik ke tubuh Baekhyun. Batu giok itu bertindak sebagai perisainya. Baekhyun tahu bahwa jika dia berbohong lagi, hidupnya akan berada dalam bahaya, jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Aku tidak punya niat untuk menyembunyikannya lagi. Seperti yang Tuhan duga, utusan resmi pergi untuk meminta Yulin. Baekhyun mengungkapkan semuanya. Hubong tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya pada kata-kata itu. Dari bantuan apa yang dia katakan, kemungkinan mereka menginginkannya dari pasukan demonik Cult dan Yulin. Masalahnya adalah permintaan resmi hanya untuk Yulin, jadi jika mereka pergi ke Laut Utara dengan mendengarkan pria ini, itu akan menjadi masalah dari kultus iblis. Saat itu, Ko Wanghur menunjukkan sebuah fakta. Aneh, jika kamu adalah pangeran dari Istana Es Laut Utara, bukankah kamu adalah wakil raja? Benar, jika terjadi kecelakaan, adalah prosedur normal bagi sang pangeran untuk mengambil alih posisi wakil dan memimpin kantor. Saat itu, Baekhyun menggigit bibirnya mencoba menenangkan amarahnya dan berbicara. Saya tidak. Sekarang, wakil raja istana bukanlah aku, tapi seseorang bernama Dan Jucheon, paman keduaku. Orang kedua, mendengar kata-kata itu, mata Chun Youn berbinar. Jika demikian, itu berarti kepala istana saat ini adalah orang lain. Menilai dari reaksi Baekhyun, pasti ada konflik internal di istana. Ini menarik perhatian Chung Youn. Tidak termasuk semua yang kamu katakan, kamu saat ini meminta bantuan sekte kami, ketika kamu tidak memiliki otoritas di tanganmu. Chun Youn bertanya pada Dan Baekhyun dengan nada tegas. Itu, bisa dianggap seperti itu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Ada banyak mata-mata di istana utama. Mata-mata, apakah kamu berbicara tentang Dewa Pedang 6 klan bela diri? Petik 2. Ya, selain mereka yang mati di bawah tanah, Baekhyun yakin ada mata-mata dari klan Blade God Six Martial di mana-mana di istana. Yang paling mencurigakan adalah Dan Jucheon dan para pengikutnya. Mendengar bahwa raja mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan dan naga itu telah dibiarkan, tindakan pertama yang dia lakukan adalah mengadakan pertemuan dan diangkat sebagai wakil raja istana. Dia mengambil keuntungan dari krisis daripada merencanakan tindakan. Pada saat itu, saya tidak sadarkan diri karena luka yang saya derita, hanya jika saya baik-baik saja. Mengambil keuntungan dari pelepasan penyu naga, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai wakil raja di istana, dan mendelegasikan semua kekuatan saat dia mengumpulkan semua orang kuat di istana. Meskipun saat itu adalah saat krisis, Dan Jucheon dihormati sebagai pahlawan oleh orang-orang di Istana Es Laut Utara. Sementara Baekhyun tidak sadarkan diri karena lukanya, semuanya sudah memutuskan. Tampaknya olah mereka semua menunggu saat itu. Ini adalah situasi yang menimbulkan kerusakan, tapi mungkinkah dia bisa melakukannya tanpa bantuan mata-mata? Ko Wanghur bertanya. Saat itu Baekhyun mengangkat kepalanya dan menjawab dengan marah. Jika orang itu benar-benar menginginkan posisi raja berdasarkan keahliannya, mungkin ayahku dan aku akan bisa mengerti. Tapi dia, orang yang seharusnya adalah saudara laki-laki ayah saya, memanfaatkan krisis dan mengambil alih kekuasaan. Jika hal seperti itu terjadi di cult Anda, apakah Anda akan menganggarkan sebagai perebutan kekuasaan sederhana? Petik 2. Mendengar itu, Ko Wanghur memikirkannya. Kata-kata Baekhyun tidak salah. Dia terus mengatakan bahwa pamannya mengambil keuntungan dari krisis, tetapi ada kemungkinan besar bahwa dia benar-benar berkolusi dengan klan Blade God Six Martial. Mereka telah merencanakan hal-hal dengan cara yang sama di mana-mana. Dan, tetua ketiga itu dikenal sebagai tangan kanan pamanku. Mereka dan pamanku semuanya setuju untuk membawa bom-bom itu dari Dewa Pedang 6. Cukup. Apa? Chun Youn meminta untuk berhenti berbicara. Ketika dia mengatakan itu tanpa mendengar keseluruhan cerita, Baekhyun menjadi gelisah. Chun Youn berbicara di sana. Kurasa tidak perlu mendengar lebih banyak. Lalu, orang-orang dari kultus iblis akan menuju ke Laut Utara untuk menjamin keselamatan mantan penguasa. Wajah Baekhyun membengkak karena senang mendengar kabar baik yang keluar dari kata-kata Chun Youn. Dari melihat bagaimana tindakan Chung Youn,
sepertinya mereka akan mengirim Baekhyun kembali, tapi sekarang dia bersedia membantu. Terima kasih. Namun, perasaan bahagia berakhir cukup cepat. Mari kita menandatangani kontrak di sini. Hah? Baekhyun tidak mendengarkan kata-kata kontrak yang tiba-tiba. Dia berpikir bahwa karena mereka akan membutuhkan mantan tuan mereka akan membantu, tetapi pergantian peristiwa yang baru tidak terduga. Keamanan mantan penguasa Ordo Setan Langit dipertaruhkan. Jangan salah paham. Apa, jika kita menuju ke Laut Utara tanpa permintaan resmi, kita pasti akan menghadapi serangan balik dari tentara Yulin dan Laut Utara. Baiklah. Jika kehidupan mantan Tuhan kita tidak dapat diamankan atau diidentifikasi, kultus kita akan memilih untuk tidak bergerak. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika mantan Tuan, tubuh Chun Inji tidak disukai oleh penyu naga, itu akan seperti kultus iblis telah mencampuri urusan istana lain tanpa permintaan resmi. Tidak ada yang bisa menunjukkan kredibilitas ketika menyingkirkan penyu naga, tetapi begitu masalah terselesaikan, orang pasti mendapatkan alasan mereka. Sebuah pembenaran. Baekhyun mengerti. Dia tidak tahu bagaimana tindakan wakil raja saat ini. Tapi ada satu masalah. Yang mulia, meskipun saya dapat menandatangani kontrak, saya tidak memegang otoritas. Wakil raja istana mungkin mengabaikan ini. Apakah kamu masih menyukai ini? Tidak masalah. Benar-benar. Tuliskan. Baekhyun bingung pada Chun Youn, yang berbicara seolah dia tidak peduli. Namun, menyadari bahwa Chun Youn dapat berubah pikiran kapan saja, Baekhyun mengambil kuas di atas meja. Dia menatap Chun Youn. Kontrak macam apa yang harus saya tulis? Yang sederhana, yang Anda butuhkan hanyalah menetapkan 3 syarat. 3. Baekhyun mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa akan ada 3 syarat. Dia cemas, tetapi dia memutuskan untuk menyerah dan mendengarkan. Pertama, inti dan darah penyu naga akan menjadi milik Ordo Setan Langit, yang akan membunuhnya. Maksudmu, kultus akan membunuh? Ya, itu bisa dimengerti. Jika mereka membunuh, mereka berhak mengambilnya. Tentu saja, jika mereka bergabung dengan Istana Es Laut Utara untuk membunuhnya, akan ada masalah. Kultus memang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu Laut Utara, tempat yang tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi kondisi ini bisa diterima. Kedua, setelah penyu naga hancurnya perjanjian antara Istana Es Laut Utara dan pasukan Yulin. Itu Sambil masih bingung, Chun Youn melanjutkan syarat ketiga. Ketiga, sebagai ganti perjanjian yang dibatalkan, Laut Utara akan membuat perjanjian baru. Tuliskan 3 hal ini dengan sangat jelas. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Mendengar kata-kata Chun Youn, Baekhyun menjawab. Kondisi pertama terasa benar, tetapi kondisi kedua dan ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Jika kita menandatangani kontrak dengan persyaratan tersebut, kita akan segera menuju ke Laut Utara. Tunggu sebentar, Yang Mulia, isi kontrak yang kamu sebutkan bukanlah hal yang bisa aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu akan segera dilantik sebagai raja. Baekhyun gemetar mendengar kata-kata tiba-tiba yang keluar dari mulut Chun Youn. Perasaan malu yang dia rasakan telah berubah. Bibir Chun Youn mengangkat senyuman dan berbicara kepada Baekhyun. Kamu putus, Raja Dan. Setelah berjam-jam berlalu, Chun Youn keluar dari kamar tamu, dan memberi perintah kepada bawahannya. Panggil 6 pedang sekarang. Kami akan berangkat. Ya. Pada saat itu, ekspedisi kultus iblis ke Laut Utara telah dikonfirmasi. Bab 408, Utara milik Jianghu. Itu berarti perbatasan Shangxi, Gansu, Shanxi, dan Hebei. Untuk mencapai Danau Baikal, di mana Istana Es Laut Utara, yang memegang kekuasaan di utara luar, berada, Anda harus melewati dataran luas yang diperintah oleh beberapa suku barbar. Klip-klop, klip-klop. Di daerah perbatasan antara Shanxi dan Great Plains. Suara kuda berlari kencang di mana-mana. Lebih dari 400 prajurit elit klan Yulin bergerak ke utara dalam barisan. Seperti yang diumumkan sebelumnya oleh Kang Soah, memimpin unit, situasi mendesak, jadi setelah perjalanan tanpa henti, mereka sampai di tempat ini hanya dalam 3 hari. Tentu saja,
Untuk mencapai Sansi dengan kecepatan itu, mereka harus mampir ke klan lain di bawah Yulin, yang sedang dalam perjalanan dan berganti kuda. Klip-klop, klip-klop. Sepanjang perjalanan, sang komandan, Kang Soah, diam dan prihatin. Ada alasan untuk khawatirnya. Itu karena dia mendengar berita tak terduga dalam perjalanannya ke utara. Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang Anda telah meminta bantuan dari Sekte Iblis? Ya, itu bukan permintaan resmi, hanya satu anggota pasukan yang dikirim kepada mereka, tapi karena itu bukan permintaan resmi dari Istana Utama, keyakinan setan mungkin tidak mengirimkan pasukan apapun. Dan Jusong mengatakan yang sebenarnya hanya untuk berhati-hati. Tentu saja, dia tahu bahwa kultus iblis tidak akan datang untuk membantu, tetapi mereka dalam keadaan darurat, jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan informasi ini untuk berjaga-jaga. Kang Soah mengira hanya Yulin yang dimintai tolong karena persetujuan mereka, namun penyebutan Demonic Cult membuat Kang Soah merasa resah. Ini benar-benar tak terduga. Ya, itu bukan permintaan formal, jadi mereka tidak akan peduli. Kecuali selama perang penaklukan, pemimpin biasanya mengabaikan permintaan lainnya. Moyong Kang dari keluarga Moyong mendengarnya dan menjawab bahwa kultus iblis sama sekali tidak akan membantu utara. Bahkan Jehal Sohi setengah setuju. Kata-kata pemimpin Moyong ada benarnya. Saat ini, kultus iblis berada dalam situasi di mana mereka perlu meletakkan dasar untuk akademi baru mereka. Sementara itu, jika mereka membagikan orang-orang mereka, mereka akan kehilangan waktu dan uang. Tetapi, itu jawaban yang benar dari sudut pandang militer, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Tuan Chun Youn akan melakukan itu. Jegal Sohi telah pergi sebagai utusan ke kultus iblis, dan dia bertemu dengan Chun Youn ketika dia masih menjadi putra mahkota. Dan sebagai hasil dari mengamati kemajuan Chun Youn sebagai Lord, dia menyadari bahwa dia bukanlah tipe orang yang bergerak sesuai dengan strategi buku teks. Oleh karena itu, dia tidak yakin dengan gerakan Demonic Cult. Kang Soah, bagaimanapun, kita dan Sekte Iblis bersekutu. Apakah akan sangat memprihatinkan hanya karena mereka mengirim beberapa orang ke Istana Es Laut Utara? Kurung siku buka ... Aku bertanya-tanya bagaimana kita akan mendistribusikan darah dan inti naga setelah dibunuh. Inti, Kang Soah lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah penyu naga terbunuh. Jegal Sohi sama prihatinnya dengan Dan Jusong, utusan dari Istana Es Laut Utara tetapi tidak meledak. Pemimpin Kang, saya harap Anda mengambil kepemilikan inti pada saat itu. Meskipun lengan kanan Yeon Buso dipotong oleh penguasa kultus iblis, pertunangannya tampaknya memiliki hati yang lembut terhadap kultus, melihat bagaimana Anda berbicara tentang kebohongan. Apakah kamu jatuh cinta pada kejahatan? Apa katamu? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda. Jegal Sohi merasa sangat terhina dan mencoba berteriak, tapi Kang Soah mengabaikannya dan mempercepat pawai. Aduh, Jegal Sohi menahan amarahnya. Bukankah dia akan membenci Chun Youn, yang memotong lengan pertunangannya? Namun, sebagai seorang prajurit yang bertanggung jawab atas strategi militer di seluruh Yulin, dia bertahan karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih bodoh daripada melibatkan urusan pribadi dalam pekerjaan. Apakah dia masih khawatir tentang pengiriman pasukan kultus iblis? Setiap hari, keheningan dari Kang Soah tumbuh. Melihat wajahnya, dia tampak khawatir dengan strateginya. Kita sedang memasuki dataran luas. Saat dia menunggang kudanya, dia melihat dataran utara. Dia juga tidak bermaksud berbicara dengannya, tapi dia berteriak pada Kang Soah karena dia memimpin grup. Kita akan tiba di Great Plains. Pemimpin Kang, Rana orang barbar. Mendengar kata-kata itu, wajah Moyong Kang menegang. Berbeda dengan marga Jegal dan marga Wangbo, yang terletak di Jianghu, orang-orang Moyong telah menetap di Liaoning, yang berada di utara, dan mereka sangat mengenal orang-orang barbar. Meskipun mereka bukan seniman bela diri, mereka masih mampu melukis selama 4 musim. Tentu saja, itu bukan 1 lawan 1, jadi dia tidak takut, tapi akan sulit jika orang barbar menginginkan perang dan membawa orang mereka. Saya senang Kang Soah diangkat menjadi komandan. Moyong Kang memandang Kang Soah, yang memimpin pawai di depan.
Dia mendengar bahwa Kang Soah dan kelompok bayangan hitam telah melawan orang barbar di utara Shanxi selama 5 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, bahkan Yimok dan para pemimpin lainnya sepakat dia memimpin pasukan. Apakah baru-baru ini dia menandatangani perjanjian dengan mereka? Dia mendengar bahwa 2 tahun yang lalu, Kang Soah membuat kesepakatan dengan Asara, kepala perang klan Hung besar, yang sangat terkenal di kalangan orang barbar di dataran besar. Ada beberapa peti harta karun di samping barang-barang di gerbong di belakang pawai, yang pasti sudah disiapkan jika mereka bertemu satu sama lain. Saya harap tidak ada yang salah. Akan menjadi bencana jika misi penyu naga tidak berjalan sesuai rencana, namun, ada alasan mengapa hanya satu utusan yang dikirim dari Istana Es Laut Utara, dan itu untuk menghindari pembunuhan dengan orang barbar. Meski tidak besar, orang barbar akan menghadapi 400 orang bersenjata yang siap menempati Great Plains. Tidak ada yang terjadi selama setengah hari perjalanan. Dan hari sudah sakit. Dudu-dudu. Prosesi maju pasukan Yulin berhenti seketika. Perintah yang diperintahkan tidak diberikan, tapi mereka semua berhenti dan melihat ke suatu tempat. Sebuah kekuatan besar tampaknya memenuhi cakrawala saat matahari terbenam. Ribuan kuku kuda membuat bumi di bawah bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Apakah kita akan bertemu mereka di hari pertama? Moyong Kang mengguncangnya. Orang-orang barbar duduk dengan tenang di atas pelana saat kuda-kuda itu bergerak. Mereka semua menutupi mantel bulu dan membawa senjata. Bulu serigala coklat keabu-abuan, mereka adalah klan Hung besar. Dan Jusong, utusan dari Istana Es Laut Utara, yang berada di sebelah Kang, berbicara. Suara klakson dari tentara bisa terdengar. Ketegangan meningkat di wajah para prajurit Yulin, yang harus maju. Saat itulah Kang Soah mengirimkan isyarat tangan untuk mengibarkan bendera. Kibarkan benderanya. Ya, para prajurit di barisan depan mengibarkan bendera putih atas teriakan letnan dari kelompok Blade Shadow. Saat bendera Blade Shadow dikibarkan, puluhan kuda di garis depan hancur berantakan dan mendatangi mereka. Pemimpin mereka, meski Yulin memiliki begitu banyak pasukan, mereka hanya datang dengan sejumlah kecil orang yang menunjukkan keberanian mereka. Di antara puluhan kuda, ada satu yang sangat menonjol, seorang pria yang mengenakan bulu merah, begitu besar sehingga kuda yang ditungganginya pun tampak tertutup. Pria itu tidak tahu seni bela diri, namun terbukti betapa kuat dan beraninya dia. Asara, mata Moyong Kang dan Jusong membelalak mendengar nama yang keluar dari mulut Kang Soah. Asara adalah nama kepala perang klan Hung besar. Semua orang pernah mendengar nama dan populernya tetapi belum pernah benar-benar melihat wajahnya. Saya tidak mengerti. Orang besar itu adalah kepala perang dari klan Great Hung. Melihat gada kolosal yang dia pegang, dia tampak seperti seseorang dengan kekuatan besar. Saat pria bernama Asara itu tiba, Kang Soah dengan sopan menyapanya. Nama Cudaan Hugacaan Ul Zaraj sudah lama. Yang mengejutkan, kata-kata yang diucapkan Kang Soah adalah bahasa orang barbar. Semua orang, yang memimpin pasukan bersamanya, terkejut. Mereka tahu bahwa dia akan bertemu dengan orang barbar selama 5 tahun, tetapi terkejut melihat betapa fasihnya kata-katanya. Tepuk, kepala perang klan, bernama Asara, menjangkau dia. Kang Soah, sepertinya sudah terbiasa, meraihnya, dan keduanya menamparkan payudaranya. Menyelesaikannya, Asara memamerkan gigi kuningnya dan tersenyum lebar. Jadi ini salam buat mereka. Melihat senyum lebarnya, sepertinya tidak ada perasaan bermusuhan. Saat Kang Soah mengangkat tangannya, para prajurit bayangan hitam, yang berada di belakang mereka, pergi ke kereta dan mengeluarkan 10 kotak warna-warni. Gedebuk. Saat kotak dibuka, kotak itu berisi banyak benda dan batangan emas. Melihat itu, Asara, kepala perang klan Hung besar, mengangguk puas dan berkata, Bidurta, saya menyukainya. Itu disiapkan dengan tergesa-gesa, tapi sepertinya Asara menyukainya. Kang Soah menjelaskan sebelumnya bahwa mereka harus menempati daratan untuk pergi ke Laut Utara. Asara senang tidak ada kerusakan pada klan dan mereka diberi penghargaan. Saya pikir pembicaraannya berjalan dengan baik. Mendengar kata-kata tenang dan Jusong, jegal Sohi bertanya. Bisakah kamu memahaminya? Karena Laut Utara dan Great Plains berdekatan satu sama lain,
saya tahu perbedaan konflik antara dan pertukaran. Sebagian besar orang di Istana Es Laut Utara dapat berbicara bahasa itu. Menurut kata-kata Dan Jusong, sepertinya mereka diizinkan pindah ke Istana Es Laut Utara tanpa masalah. Namun, percakapan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Ini dia, suara Asara naik sedikit. Apa itu? Jegal Sohi merasa ada yang tidak beres dengan reaksi Asara. Kang Soa berbicara dengan banyak gerakan tangan seolah menanyakan sesuatu, tapi Asara dan pria di sebelahnya, yang terlihat seperti letnannya, sedang berdebat tentang sesuatu. Namun, bahkan Dan Jusong, yang mendengar percakapan mereka, tampak bermasalah. Utusan Dan, jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang mereka bicarakan? Dan Jusong membalas dengan nada bingung. Aku tidak begitu tahu. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Pemimpin Kang meminta klan Hung besar untuk menjaga mereka yang mencoba melintasi dataran besar selain Yulin dan untuk mencegah mereka lewat. Ekspresi Sohi mengeras. Setelah Yulin menyelesaikan pertukaran, mereka menuju ke utara. Setelah mereka pergi, Sorachu, lengan kiri Asara dan orang terkuat kedua di klan, berbicara. Ketua, apa kau benar-benar akan menerima tawaran Kang Soah? Mengapa kamu begitu khawatir tentang hal itu? Mengejutkan bahwa dia bahkan menanyakan hal seperti itu. Asara bertanya pada Sorachu, yang merupakan perjanjian yang mencakup tak terhitung jumlah yang menyertainya. Sorachu menenangkan dan berkata, Wulin itu berbahaya, tapi apakah kamu belum mendengar kabar dari Bu Hoi yang baru-baru ini mengunjungi Jianghu? Bu Hoi adalah salah satu prajurit pendamping Panglima Perang Asara. Meskipun orang barbar dianggap benar-benar terputus dari Jianghu, mereka akan mengirim orang ke Jianghu untuk mengumpulkan informasi dan terkadang bertukar informasi juga. Bu Hoi, atas panggilan Asara, dari kuda-kuda yang menunggu di belakang, seorang pria dengan bekas luka besar di wajahnya menjawab. Ya, Panglima Perang. Apakah Anda mengatakan bahwa yang berjuang untuk supremasi di Jianghu adalah klan Iblis dan klan Pedang Dewa 6 Bela Diri? Ya, di antara mereka, saya mendengar bahwa yang bernama Chun Youn, penguasa kultus Iblis, adalah monster dan disebut Dewa Iblis. Dewa Iblis, Chun Youn, tindakannya terdengar melalui orang-orang Jianghu. Sebuah kekuatan yang berada di luar kemampuan manusia. Desas-desusnya adalah bahwa dia melayang di langit dan menjatuhkan petir di kastil. Tidak ada yang bisa mempercayainya ketika mereka mendengarnya. Dewa Iblis, iya, itu memang nama yang gila. Tapi beraninya mereka menyebut manusia sebagai dewa. Anehnya, mereka tahu tentang berita di Jianghu. Alasannya adalah seni bela diri. Prajurit pendamping Asara, yang disebut Bu Hoi, adalah seorang prajurit yang menguasai seni bela diri. Setiap kali mereka pergi ke selatan untuk menulis, kepala perang klan Hung besar, yang memiliki konflik dengan orang-orang Wulin, selain tentara kekaisaran, tertarik pada seni bela diri. Inilah sebabnya dia mengirim orang ke Jianghu dan mengerahkan waktu 3 generasi hanya untuk menciptakan pasukan tak terkalahkan yang terdiri dari prajurit yang menguasai seni bela diri. Dan dengan itu, klan Hung besar dapat mengklaim hegemoni Great Plains. Ngomong-ngomong, bukankah dia mengatakan bahwa yang berbahaya adalah Dewa Iblis itu? Bahkan sebelum Kang Soah membuat tawaran dan mencoba menasihati Asara untuk menghentikan kultus setan, Panglima Perang tidak berniat membiarkan Dewa Iblis lewat. Tapi Kang Soah terus membujuknya, tidak mengetahuinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang kultus Iblis. Pemimpin besar pasukan keadilan tidak akan pernah datang ke sini untuk tugas seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Lord of Demonic Cult, yang memiliki kekuatan seperti itu, akan muncul di sini, secara langsung? Kang Soah terus berkata bahwa Lord of Demonic Cult tidak akan pernah melintasi daratan. Namun, jika anggota sekte datang, Asara menerima tawaran untuk membantu klan Yulin. Aku tahu tapi, jangan khawatir, kami tidak akan bertemu langsung dengan mereka. Saat itu, Sorachu tampak bingung saat dia bertanya. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran? Bukankah mereka meminta kita untuk tidak membiarkan orang lain selain Yulin lewat? Itu benar. Para pejuang klan Hung besar sedang berdiri di sini,
bahkan jika mereka adalah seniman bela diri, akankah mereka mencoba melawan kita di tanah kita? Ribuan pasukan. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bukankah pasukan Yulin yang baru saja melewati mereka menjadi resah karena jumlah itu? Hanya dengan menembakkan panah, orang barbar bisa menutupi langit dengan warna hitam. Apakah kamu akan mendorong mereka ke dalam ketakutan? Iya, ancamannya sedang. Hanya jika kita bertemu mereka, bahkan jika dia disebut Dewa Iblis, akankah dia datang jauh-jauh ke sini ke Great Plains hanya untuk melawan kita? Itulah rencana sebenarnya dari Panglima Perang Asara. Sorachu berbicara dengan senyum lebar setelah mendengar kata-kata War Chief. Itu luar biasa. Jika kami melakukan apa yang Anda katakan, kami akan mendapatkan 3.000 domba bahkan tanpa merusak suku kami. Sebagai ketidakseimbangan untuk mengabulkan permintaan Kang Soah, dia berjanji untuk memberikan 3.000 domba klan Hung besar. Emas dan perak bagus, tetapi domba sangat berharga bagi orang barbar nomaden di Great Plains. Hahaha, bukankah ini disebut satu batu untuk dua burung? Sambil tertawa terbahak-bahak, mereka melihat seorang utusan dengan bulu berwarna kuning sedang mendekati mereka. Bahkan tanpa menurunkan kudanya dengan benar, utusan itu memerintahkan kepalanya dan melaporkan. Kepala perang. Saat ini, sekitar 20 mil ke barat daya, angkatan bersenjata yang terdiri dari sekitar 600 orang sedang bergerak ke utara. Orang-orang dari suku lain, tidak, menilai dari pakaian mereka, sepertinya berasal dari Jianghu. Mendengar itu, kepala perang Asara dan mata anak buahnya berbinar. Orang-orang itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Matahari telah terbenam, dan kegelapan mulai datang. Sekitar 600 orang, dengan obor menyala, sepanjang menuju utara dalam 5 baris. Mereka adalah pengikut setan, yang memiliki kata, iblis tertulis dengan bangga di bendera mereka. Melihat bagaimana mereka maju, sepertinya mereka semua memiliki semangat yang tinggi. Alih-alih mengirim pasukan, sepertinya mereka sedang berkampanye. Mereka yang dengan anggun menunggang kuda di depan setiap kelompok yang terdiri dari 100 prajurit adalah 6 pedang. Mereka penuh tekad karena ini adalah misi pertama mereka yang tepat. Terlepas dari perjalanan mereka ke utara dan tidak beristirahat selama 3 hari terakhir, mata mereka lebih dari hidup. Pada saat itu, pasukan kultus iblis yang bergerak ke utara berhenti. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Alasan mereka berhenti sederhana. Dududududut. Suara tapak menggelegar di tanah. Obor yang jumlahnya tidak memenuhi kriteria langit malam dari utara ke tempat yang seharusnya mereka tuju, dan obor-obor itu semakin mendekat. Sekilas, tampak seperti pasukan besar yang terdiri dari 10.000 orang. Mereka adalah pasukan klan Hung besar, hegemon dari dataran utara. Senyum menyebar di bibir War Chief Asara, lengan kirinya Sorachu dan para pemimpin suku lainnya, yang bergerak di garis depan klan Great Hung. Mereka datang tepat di hari yang sama, menyelamatkan kami dari banyak masalah. Hahaha. Sayang, orang-orang Yulin itu telah melewati sebelum mereka, jika saja mereka datang ke depan, izin akan lewat setelah memberi kami penghargaan. Haha, bajingan itu harus dikirim kembali ke tempat mereka. Buhoi. Ya, Panglima Perang. Atas panggilan Panglima Perang Asara, pengawal Buhoi melangkah maju. Dan dia kecewa. Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lewat dan suruh mereka kembali ke tanah mereka. Jika mereka tidak kembali, beritahu mereka bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka di bawah pedang klan Hung besar. Ya, Panglima Perang. Dia adalah salah satu dari sedikit prajurit di barbar yang bisa berbicara bahasa Jianghu. Buhoi, yang menerima perintah, melaju ke depan dan meneriaki 600 pasukan kultus iblis yang terlihat. Dengarkan aku. Suara Buhoi, yang memiliki kekuatan, bergema di Great Plains. Seolah-olah untuk memberikan momentum, para prajurit dari klan Great Hung membanting tanah dengan tombak mereka dan berteriak. Gedebuk, 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 waahahahahahahaha. Pasukan mereka berteriak, dan mengaum menyebar kemana-mana. Buhoi yang merasa sudah cukup menurunkan moral musuhnya, menyampaikan kata-kata Panglima Perang. Pria dari Jianghu. Kami adalah klan Hung besar, prajurit hebat yang menguasai Great Plains. Aku seorang prajurit,
Bu Hoi yang berada langsung di bawah pemimpin besar, Panglima Perang kita Asara. Wah, setelah memperkenalkan dirinya, Bu Hoi langsung menuju ke topik utama. Tanah ini milik kita. Ini bukan tempat di mana orang asing bisa berkeliaran. Segera kembali ke tempat tinggalmu. Ini adalah satu-satunya peringatan yang akan diberikan kepada Anda. Jika kamu tidak kembali, kamu akan dibunuh oleh pedang dan tombak prajurit hebat kita. Wah, meskipun orang barbar tidak mengerti apa yang Bu Hoi katakan, mereka tetap berteriak dan membantu menyampaikan kekuatan mereka. Teriakan itu sangat keras sehingga gendang telinga mereka berdebar kencang. Saat itulah Bu Hoi, yakin bahwa dia telah berhasil menakut-nakuti mereka, mempromosikan kudanya dan melihat ke arah War Chief dengan ekspresi puas. Dengar, klan Hung besar. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Saat Bu Hoi berbalik, dia harus melihat kembali pada Chult saat suara itu menggema dengan kuat di tanah terbuka. Bukan suara itu yang mengejutkannya. Itu karena orang yang berbicara dengan bahasa mereka. Wong, bahkan para prajurit klan Hung besar mendengarnya. Tidak mungkin mereka tidak mendengarnya. Apakah orang-orang itu belajar berbicara dalam bahasa kita? Pengucapannya jauh lebih jelas dari yang mereka harapkan. Kemudian mengikuti suara itu lagi. Aku Chun Youn, penguasa Orde Iblis Langit. Petik 1 tanda seru petik 1. Bu Hoi, Asara, dan bahkan Soracu terkejut dengan kata-kata yang akurat dan suara yang tepat, yang bisa membodohi siapapun yang mengira dia adalah penutur asli. Nama yang diperkenalkan adalah sesuatu yang mereka dengar pada 1 jam yang lalu. Tidak mungkin mereka bisa melupakan nama itu. Chun Youn, tidak mungkin, Dewa Iblis. Mendengar gumaman Soracu, kepala perang Asara mengarahkan gadanya ke pasukan kultus iblis dan berteriak dengan ekspresi bingung. Omong kosong macam apa ini? Kami diberitahu bahwa dia tidak akan berada di sini. Bab 409. Jumlah obor yang tak terhitung jumlahnya terlihat dari kontingen kultus iblis. Ada pasukan besar yang sepertinya terdiri dari ribuan, bukan puluhan ribu orang. Bahkan 6 pedang tampak gugup saat mereka menyaksikan pasukan besar secara bertahap mendekati mereka. Meskipun Tuan Chun Youn mereka disebut Dewa Iblis, ini akan menjadi pertama kalinya mereka menghadapi prajurit dalam jumlah besar. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Di sisi kanan Chun Youn, Baek Hyun yang sedang menunggang kudanya menjadi ketakutan. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang barbar di Great Plains. Sebelum menuju ke utara dari cabang kultus iblis, dia merekomendasikan agar Chun Youn menyiapkan upeti untuk menghindari perkelahian dengan orang barbar. Kecuali dalam kasus yang jarang terjadi, sebagian besar suku barbar akan menerima upeti dan membiarkan orang lewat. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Tidak ada orang barbar yang akan memimpin pasukan sebesar itu hanya untuk mengusir penyusup. Meskipun jumlah kontingen kultus iblis tidak sedikit, orang-orang barbar tampak tak kenal takut, seolah-olah mereka tidak tahu apa itu seni bela diri. Hubong menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Bukannya mereka tidak mengira bahwa situasi seperti itu akan muncul dalam perjalanan mereka ke Istana Es Laut Utara. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun ketika situasi berubah menjadi buruk. Tanah ini milik kita. Ini bukan tempat di mana kalian orang asing bisa berkeliaran. Segera kembali ke tempat asalmu. Ini adalah satu-satunya peringatan yang akan diberikan kepada Anda. Jika kamu tidak kembali, kamu akan dibunuh oleh pedang dan tombak prajurit hebat kita. Wah, teriakan para prajurit klan Hung besar bergema. Moral yang tinggi dari prajurit mereka menakuti kultus iblis, yang harus maju dengan cepat. Klan Great Hung adalah hegemon dari Great Plains. Mereka berbahaya. Baek Hyun memperingatkan Youn dengan ekspresi serius. The Great Guardian, Marakim, yang menunggang kuda pergi ke Chun Youn, berbicara dengan suara rendah. Terlalu banyak, Tuhan. Pasti ada terlalu banyak musuh untuk mereka lawan. Selain itu, tampaknya ada beberapa orang yang menguasai seni bela diri di antara orang barbar. Karena tentara itu milik klan Hung besar, mereka tidak bisa mengabaikan masalah itu begitu saja. Pada saat itu, seseorang yang tidak sebesar Ko Wang Hur tetapi setengah baya dengan tubuh besar mengenakan baju besi biru berbicara.
Yang mulia, The Great Guardian berbicara fakta. Untuk mengalahkan mereka, kita harus siap untuk melakukan pengorbanan yang signifikan. Lawan tidak 10 kali lebih banyak jumlahnya. Jumlah mereka 100 kali lebih banyak. Pria parubaya yang memberi nasihat pada Yowun adalah tetua ke-6, Mongmu. Saat kultus iblis diperluas, Yowun membawa prajurit dari markas utama kultus iblis. Itu akan membuang-buang energi. Chun Yowun memiliki pendapat yang sama dengan mereka. Jika mereka berperang, itu akan menjadi kerugian bagi kultus iblis dalam banyak hal. Dalam hal ini, negosiasi akan efektif. Jika itu tidak berhasil, dia bisa menggunakan intimidasi secukupnya. Nano, bisakah Anda menganalisis bahasa mereka? Tanya Chun Yowun sambil menunjuk para prajurit klan Hung besar yang berteriak dari jauh. Dan tidak butuh waktu lama untuk sebuah jawaban. Ini dekat dengan bahasa Rusia, bahasa keluarga Slavia Timur. Interpretasi tersedia. Bisakah Anda menyampaikannya kepada saya? Tersedia. Mentransfer bahasa Rusia ke otak pengguna. Menyetujui. Ya, tring. Saat kata, ya, jatuh. Kepalanya terasa perih karena semua informasi dalam bahasa Rusia membanjiri otaknya. Bahasa mereka, yang dia tidak mengerti sampai saat ini, tampak jelas seperti siang hari. Pergilah, orang asing. Jika kamu tidak kembali, aku akan menusukkan tombak ini ke tubuhmu dan mengubahmu menjadi kebab. Hahaha. Ada banyak sumpah serapah karena mereka berasumsi bahwa kultus iblis tidak dapat memahami bahasa mereka. Sepertinya mereka sudah mati untuk tidak membiarkan kultus iblis lewat. Chun Yowun bergerak sedikit lebih dekat dengan kudanya. Yang mulia, mengapa? Sementara bawahannya bingung, Chun Yowun berteriak kepada pasukan klan Hung besar. Dengar, klan Hung besar. Bahasa yang sama sekali berbeda keluar dari mulut Chun Yowun, yang mengejutkan semua pejuang sekte. Bagaimana dia berbicara dalam bahasa mereka? Baek Hyun adalah orang yang paling terkejut. Dia hendak menerjemahkan untuk Chun Yowun karena negosiasi perlu dilakukan tetapi mendengar Chun Yowun berbicara bahasa barbar, dia terkejut. Sementara Chun Yowun melanjutkan, aku Chun Yowun, penguasa Ordo Iblis Langit. Pria ini jelas tahu bahasa barbar. Bahkan klan Hung besar, yang berteriak, mulai bergumam. Wong, suatu ketika dia mengatakan bahwa Chun Yowun mulai bernegosiasi. Saya sangat menyadari bahwa ini adalah tanah klan Hung besar. Oleh karena itu, sehubungan dengan suku tersebut, sebuah upeti telah disiapkan untuk melewati tanah Anda. Kami tidak datang ke sini untuk berperang melawan klan Hung besar, kami ingin menghindari gesekan apapun demi orang-orang di kedua sisi. Pada upaya untuk bernegosiasi, wajah Sorachu, Panglima Perang Asara, dan bahkan prajurit lain di depan suku, menjadi kaku. Sampai beberapa saat yang lalu, klan Great Hung mencoba mengancam kultus iblis dan mengirim mereka kembali. Namun, ini sama sekali tidak terduga. Dewa Iblis, Kang Soa sepertinya telah menipu kita. Asara berbicara dengan ekspresi jijik. Jika apa yang dikatakan Lord of Demonic Cult itu benar, maka Kang Soa telah memberi mereka informasi palsu. Okuro, salah satu komandan suku, komandan perang, berbicara kepada Asara. Kepala perang, mereka mungkin berbohong. Ya, komandan lainnya juga setuju. Di antara tiga kekuatan utama Jianghu, kultus iblis dikatakan mengendalikan Sungai Kuning. Jadi untuk alasan apa mereka datang ke Great Plains? Seperti yang dikatakan Kang Soah, pemimpin besar pasukan keadilan bahkan tidak bergerak dengan pasukan mereka. Namun, Sorachu keberatan dengan kata-kata mereka. Kepala perang, kamu harus berhati-hati. Kami tidak tahu tentang mereka. Namun, karena dia sendiri mengungkapkan identitasnya, itu mungkin bukan kebohongan. Sorachu benar. Mereka adalah satu-satunya suku barbar yang mengetahui informasi tentang Demonic Cult. Semua karena mereka tertarik pada seni bela diri, mereka terus-menerus mengirim orang ke Jianghu untuk mendapatkan informasi. Namun, suku-suku lain tidak mengetahui seni bela diri. Tapi dia tahu bahasanya. Selain itu, dia tampaknya ahli dalam hal itu. Mungkin itu bukan Lord of Demonic Cult, tapi anggota suku lain yang bergabung untuk membantu mereka. Hampir setiap komandan memiliki pendapat berbeda tentang apa yang terjadi. Tapi di antara suku-suku lain,
mereka yang tahu tentang Jianghu. Kepala perang. Tidak ada yang bisa dipastikan dengan sempurna di dunia ini. Tidak mungkin suku lain tidak mengirim orang mereka ke Jianghu untuk mengumpulkan informasi. Sorachu terdiam dengan kata-kata itu. Sungguh aneh bahwa Lord of Demonic Cult berbicara dalam bahasa mereka. Mendengar itu, Okuro, prajurit yang lebih suka berperang, berteriak dengan berani. Kepala perang, mengapa kita harus menunggu? Kirimkan aku dan prajuritku. Biarkan mereka tahu seni bela diri saya akan membuat mereka berlutut. Melihat niat kuat dalam kata-katanya, Asara tenggelam dalam pikirannya. Kultus iblis hanya memiliki 600 orang, yang berarti bahwa orang barbar tidak perlu takut. Tidak peduli seberapa terampil seni bela diri mereka, tidak mungkin orang-orang Jianghu memiliki stamina sebanyak itu. Namun, rumor absurd tentang Demon God tidak meninggalkan pikirannya. Kepala perang, yang mereka minta hanyalah izin untuk melewati Laut Utara. Ini bukan perang teritorial, mengapa kita harus berperang? Para komandan tidak senang dengan kata-kata Sorachu. Rasanya seperti sesuatu yang akan dikatakan seorang pengecut. Seorang pria yang seharusnya berada di samping panglima perang setelah berperang begitu banyak berbicara seperti seorang pengecut. Kepala perang, sejak kapan klan Hung besar takut pada musuh? Ketika Okuro hendak mengajukan keluhan lagi, Buhoi kembali ke mereka dan berbicara. Kepala perang, sepertinya dia adalah dewa iblis. Apa artinya itu? Buhoi menjawab pertanyaan Asara yang kebingungan. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Apakah ada orang yang tidak mendengar itu? Itu sangat jelas sehingga semua orang mendengarnya. Tapi dia tidak berteriak. Apa maksudmu? Agar mereka mendengar saya berteriak. Tetapi orang itu berbicara dengan suara yang sangat rendah. Namun, bukanlah hal yang aneh untuk berbicara dengan energi internal. Buhoi adalah seorang prajurit yang belajar seni bela diri. Setelah mempelajari seni bela diri, dia juga mengolah energi internal. Setelah mengasah kemampuannya untuk waktu yang lama, dia berhasil mencapai level master, dan suara yang disebut Chun Youn, yang mengaku sebagai penguasa kultus iblis, mencapai level yang bahkan tidak bisa ditebak oleh Buhoi. Buhoi adalah prajurit pemberani. Setelah mempelajari seni bela diri, para komandan suku menganggap Buhoi sebagai pejuang yang hebat dan itu membuat mereka bingung dengan fakta bahwa Buhoi tampak takut pada musuh bahkan sebelum melawan mereka. Sejujurnya, itu wajar. Chun Yewon tahu bahwa orang menguasai seni bela diri di antara orang barbar, jadi dia sengaja menggunakan energi internal. Dan mereka yang tahu tentang itu akan mulai takut padanya. Masei, War Chief. Buhoi adalah orang yang Asara perintahkan untuk maju karena dia tahu seni bela diri, tapi ada yang lain juga. Apakah kamu memiliki pendapat yang sama dengan Buhoi? Aku tidak tahu apakah itu dewa iblis atau bukan, tapi energi internalnya dari suara itu, dia pasti jauh lebih kuat dari kita. Masei juga berada di level master, tapi bahkan lebih kuat dari Buhoi. Ketika dia mengungkapkan pendapat yang sama, Panglima Perang Asara menggelengkan kepalanya. Jika itu benar-benar dewa iblis, tidak peduli seberapa unggul jumlah mereka, kerusakan yang akan mereka terima akan lebih besar. Ini sangat membuat frustrasi. Panglima Perang, seberapa hebat seni bela diri yang perlu kita takuti? Apakah kamu perlu mempercayai semua kata yang dikatakan prajurit Buhoi? Okuro mengeluh. Dia juga telah menyaksikan banyak pertempuran dalam hidupnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka akan kalah dari pasukan yang tidak pernah mereka lawan. Apakah kamu akan mundur hanya karena kamu takut pada 600 orang asing? Semua suku lain akan menertawakan kita. Dan apakah Anda benar-benar percaya desas-desus palsu tentang dia terbang dan menyambar petir? Mendengar kata-kata provokatif Okuro, alis Panglima Perang Asara terangkat. Dia tahu bahwa Okuro sengaja melukai harga dirinya. Rumor sering dibesar-besarkan, terlebih lagi jika itu tentang orang-orang itu. Beri aku 3.000 prajurit. Aku akan memusnahkan mereka semua. Saya pikir sama dengan Komandan Okuro. Klan Great Hung tidak dapat diterima untuk tersapu oleh rumor itu. Satu persatu, anak-anak muda pun mulai setuju dengan kata-kata Okuro. Mereka tidak percaya Buhoi, yang pernah ke Jianghu.
Mereka yang tidak puas dengan fakta bahwa suku tersebut selalu membiarkan para pelancong lewat jika mereka menyiapkan upeti, menggunakan ini sebagai kesempatan. Para gelandangan ini, apakah mereka semua kesal? Mata Panglima Perang Asara berbinar. Tidak banyak prajurit dari klan Hung besar yang percaya pada seni bela diri. Wajar jika orang mulai merasa tidak senang. Kemudian, perang yang baik muncul. Sorachu, apakah ada pasukan di belakang dari suku Yatta? Ya ada, suku Yatta adalah suku terakhir yang dikalahkan klan Hung besar dalam perang teritorial. Suku-suku yang menang akan menerima yang kalah, dan mereka merekrut 2.000 prajurit muda sebagai jarahan. Itu kurang dari 2 minggu yang lalu, jadi mereka tidak terintegrasi dengan baik ke dalam klan. Komandan Okuro, saya akan memberi Anda 2.000 prajurit Yatta, dan korps ketiga, jika Anda percaya diri, silakan dan tunjukkan keberanian Anda. Kepala perang, bom, teriak Okuro sambil memukul dadanya. Aku akan memenuhi harapanmu. Bagus, pergi, ya. Asara memberi Okuro 3 komandan muda, yang setuju dengan Okuro. Bersemangat, Okuro menunggang kudanya ke depan. Pada titik ini, dia hanya ingin memamerkan keberaniannya kepada suku, meskipun dia tidak bergantung pada unit yang mempelajari seni bela diri. Aku akan memastikan apakah itu benar-benar Dewa Iblis. Kepala perang Asara melihat ke belakang Okuro, yang sedang mengumpulkan prajuritnya dan maju. Sementara itu, Chun Youn dan bawahannya yang sedang menunggu jawaban berdiri diam. Itu karena mereka bisa melihat pasukan terpecah dan maju ke arah mereka. Sepertinya pasukan 2.000 orang. Sepertinya kita telah gagal dalam negosiasi. Baekhyun berbicara dengan ekspresi bingung. Meskipun hanya sebagian dari prajurit yang maju, jumlahnya terlalu besar untuk kultus iblis. Mereka akhirnya memasuki skenario terburuk yang sangat ingin mereka hindari. Apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli seberapa terampil pengguna seni bela diri jika dibandingkan dengan orang biasa, perbedaan jumlahnya terlalu besar untuk diabaikan. Baekhyun khawatir tentang berapa banyak orang yang akan sampai ke Laut Utara. Berlawanan dengan dia, Ko Wanghur, Bakgi, sama Chak, dan yang lainnya dari 6 pedang bergerak maju sedikit dengan percaya diri. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Meskipun pasukan lawan sangat banyak, mereka tidak takut. Jika Chun Youn memberi mereka perintah untuk bertarung, mereka siap untuk maju. Tunggu sebentar, ya. Chun Youn meminta mereka untuk berhenti. Negosiasi tidak berhasil, tetapi masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Chun Youn perlahan menunggang kudanya ke depan. Apa yang akan dia lakukan di sana sendirian? Baekhyun tampak khawatir, tidak bisa mengerti. Dudududut. Saat kekuatan 2.000 mulai mendekat, bumi bergetar lebih kuat. Saat jarak semakin dekat, Komandan Okuro, yang sedang menunggang kudanya di garis depan, mengangkat tangannya dan memerintahkan para prajurit suku Yatta untuk berhenti. Semua pasukan. Tujuan. Saat perintah jatuh, para prajurit Yatta yang maju menyiapkan busur dan anak panah mereka. Tidak hanya klan Hung besar, tetapi bahkan orang barbar di Great Plains tampak terampil. Mereka tampak lebih terbiasa dengan perang menunggang kuda. Bahkan di atas kuda yang bergerak, busur mereka kaku. Dewa Iblis. Siapa yang akan percaya pada rumor palsu seperti itu? Jangan membuatku tertawa. Itu benar, Komandan. Hah. Ayo kirim mereka kembali dengan panah terbaik kita. Menembak. Atas teriakan para komandan muda, termasuk Okuro, para prajurit yang membidik melepaskan anak panah mereka. Anak panah, yang ditahan oleh tali busur yang kencang, bergegas menuju kontingen kultus iblis sekaligus. Panah jatuh seperti hujan di langit yang gelap. Swoosh, swoosh. Angkat tombakmu. Wah, klan Great Hung Clan mengambil tombak mereka untuk mengurangi musuh mereka tepat setelah serangan panah. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa? Karena malam gelap, mereka tidak langsung menyadarinya, tetapi 2.000 anak panah berhenti di udara. Dum, orang barbar memiliki mata yang lebih tajam daripada orang-orang di Jianghu. Terkejut karena anak panah itu berhenti, mereka juga menghentikan gerak maju mereka. Mereka telah pergi ke banyak medan perang, tapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan seperti itu.
Apa-apaan itu? Di depan mereka, seorang pemuda menunggang kuda terlihat. Pria muda itu memiliki rambut berkibar dan tangannya terulur seolah dialah yang menghentikan anak panah. Hanya dengan melihatnya saja sudah memancarkan aura yang bermartabat. Gumam Okuro. Apakah dia dewa iblis? Dia secara naluriah tahu. Chun Youn dengan lembut melambaikan tangannya yang terulur ke arah mereka. Semua anak panah yang mengarah ke kultus iblis berbalik dan menunjuk ke arah mereka. Mengi. Arah panah berubah dan diarahkan ke arah mereka. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Bingung, Okuro berteriak kepada 2000 prajurit itu. Bagi-bagi. Saat teriakannya jatuh, 2000 anak panah yang berputar terbang ke arah mereka. Mengi. Keping. Gedebuk. Kuda-kuda bertabrakan. Para prajurit suku Yata mati-matian mencoba untuk menyebar, setelah melihat pemandangan panah yang tidak masuk akal kembali ke mereka. Tetapi, kuak, panahnya, kuak, yang mengejutkan, semua anak panah mengikuti mereka dan memastikan mengenai seseorang. Seolah-olah panah-panah itu memiliki indera arah, panah-panah itu mengarah tepat ke jantung dan kepala. Okuro tertegun, setelah melihat kembali apa yang terjadi karena teriakan yang datang dari segala arah. Itu konyol. Bagaimana ini bisa terjadi? Sosok yang tampak seperti lambang keberanian itu menghilang. Dia, yang menolak desas-desus tentang Dewa Iblis, menyadari bahwa dia salah hanya ketika dia berada jauh dari kematian. Kuak, gedebuk, Komandan, Okuro, menembus dahinya dan jatuh dari kudanya. Panglima Perang Asara dan para komandan lainnya, yang menyaksikannya dari jauh, tidak bisa menahan ekspresi kaget mereka. 2000 prajurit yang berbaris dengan gagah berani berubah menjadi mayat dalam sekejap. Hanya dengan satu gerakan. Itu semua benar. Tidak ada sejumput kebohongan dalam rumor yang mereka dengar. Bab 410. Rumor itu memang benar. Pangeran Istana Es Laut Utara, Baekhyun, sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Chun Youn, penguasa kultus iblis, bergerak sendiri, dan dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menghentikannya, tetapi melihat itu, dia tahu seberapa andal monster itu. Saya pikir itu dibesar-besarkan. Ketika Baekhyun pergi ke selatan untuk menemui penguasa kultus iblis, dia mendengar banyak desas-desus dari orang-orang di Sangsi. Ada desas-desus bahwa penguasa kultus iblis terbang ke langit dan menyebabkan petir menyambar kastil jin di wilayah Tongho, dan karena itu, dia disebut Dewa Iblis. Sebagian besar rumor dibesar-besarkan, jadi Baekhyun berpikir bahwa Tuhan itu kuat tetapi tidak menyadari bahwa dia sangat kuat. Pria itu benar-benar Dewa Iblis. Selain itu, tidak ada nama lain untuk memanggilnya. Mayat segar 2000 Yata menjadi dingin adalah buktinya. Mengi. Aroma darah di malam yang dingin merangsang hidung mereka. Pemandangan luar biasa yang terbentang di depan mata semua orang membawa keheningan. Saat semua orang melihat para prajurit yang mati dengan takjub, mereka bahkan tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Apakah kamu melihat itu? Panahnya kembali. Apa-apaan itu? Tidak butuh waktu lama bagi 2000 prajurit itu untuk mati. Mungkin jika mereka membawa 5000 pasukan, itu akan memakan waktu lebih lama. Para prajurit merasa marah, tetapi para pemimpin merasa berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia monster. Keterampilan apa yang dia gunakan untuk melakukan itu? Melihat kekuatan misterius dan luar biasa dari Lord of the Demonic Cult, Chun Youn, tepat di depan mata mereka, tidak ada satu orang pun yang mau bergerak. Chief Sorachu buru-buru berbicara dengan War Chief Asara. Kepala perang, Dewa Iblis, jika dia seperti itu, kita seharusnya tidak melawan orang itu. Biarkan saja mereka pergi. Untuk itu, Asara mengangguk. Beruntung prajurit yang mereka kirim berasal dari suku Yata dan bukan dari suku mereka sendiri. Gedebuk, Kang Soah, bajingan itu. Semua kebencian diarahkan pada Kang Soah dari klan Yulin. Dialah yang mengatakan bahwa monster itu, yang memusnahkan 2000 prajurit dengan satu gerakan, tidak akan pernah datang ke utara. Pertama, mereka harus menghindari pertarungan dengan Dewa Iblis. War Chief Asara buru-buru memerintahkan Buhoi, perbaiki ini, dan sampaikan bahwa Panglima Perang tidak menginginkan gesekan apapun.
Satu-satunya yang bisa berbicara bahasa Jianghu adalah Bu Hoi dan Masei. Namun, Bu Hoi tidak menanggapi perintah itu. Masei mencoba melakukan sesuatu dan mendekatinya, tapi Bu Hoi sedang melihat ke suatu tempat dengan wajah putih. Apa yang dia lakukan? Ekspresi Panglima Perang Asara membeku saat dia melihat ke arah yang Bu Hoi lihat. Bukan hanya dia, semua komandan dan kepala adalah sama. Mereka semua mengerutkan kening dan memiliki ekspresi mengeras. Kapan? Chun Youn seharusnya berada lebih dari setengah mil jauhnya. Namun, dia tiba-tiba berdiri di tengah kamp musuh tempat Asara dan komandan lainnya berkumpul. Bu Hoi, prajurit pendamping, mau tak mau terkejut akan hal ini. Dia bahkan tidak merasakan gerakan apapun. Aku merindukannya meskipun aku mengawasinya. Jika monster ini memikirkannya, War Chief dan yang lainnya akan mati kapan saja. Sebagai prajurit pendamping, dia tidak seharusnya berpikir seperti itu, tapi jika monster itu benar-benar bertekad, dia tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia melepaskan perannya sebagai pendamping. Lindungi Panglima Perang. Sereng. Terkejut dengan teriakan Bu Hoi, para prajurit memblokir bagian depan Asara dengan mengangkat senjata mereka. Berkat itu, War Chief Asara hampir tidak bisa membuka mulutnya. The Iblis Tuhan, tunggu. Chun Youn menjangkau mereka. Hook, para kepala dan komandan yang mengingat pemusnahan 2000 prajurit suku Yata tersentak ketakutan. Tinggi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Chun Youn mengangkat telapak tangannya dan menurunkannya, membalikkannya dalam prosesnya. Pada saat itu, getaran kuat naik dari segala arah menciptakan tekanan yang memastikan baik kuda maupun manusia tidak bisa berdiri. Apa ini? Tubuhku. Mengi. Kuda yang mereka pegang tiba-tiba pergelangan kakinya remuk dan kakinya patah. Berkat itu, semua orang yang menunggang kuda jatuh ke tanah. Gedebuk. Huak. Kuak. Melihat mereka semua jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan, Chun Youn mengangguk puas. Chun Youn, yang tidak berada di atas kudanya, bergerak mendekati mereka setelah menurunkan mereka setinggi dirinya. Itu adalah cara mereka melihatnya. Dia menarik mereka turun dari kudanya karena dia tidak ingin mereka memandang rendah dirinya. War Chief. Lindungi Panglima Perang. Panglima Perang Asara jatuh dari kudanya, dan para komandan yang ada di sekitar pergi untuk menjaganya. Loyalitas mereka begitu besar sehingga mereka bersedia melindungi Panglima Perang mereka meskipun ekspresi ketakutan di wajah mereka. Aku yakin dia adalah ketua. Berkat mereka, Chun Youn mengetahui siapa ketua mereka. Ketua, Sorachu, yang berdiri di depan klan Hung besar, mengangkat kedua tangannya seolah-olah dia tidak berniat untuk melawan dan berusaha untuk bernegosiasi. The Iblis Tuhan, kami ingin bicara. Melihatnya berkeringat dingin, mata Chun Youn membelalak. Dewa Iblis. Itu adalah nama baru yang diberikan padanya setelah dia menjadi salah satu dari 5 prajurit terkuat. Jika itu adalah Jianghu, dia akan bereaksi secara normal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Great Plains akan mendapat informasi yang sangat baik tentang hal itu. Chun Youn, yang berhenti sejenak, berjalan maju. Berhenti. Jangan mendekat. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Menjauh. Chun Youn dengan ringan melambaikan tangannya ke arah Sorachu. Desir. Wong. Itu hanya ayunan ringan, tetapi tubuh pria itu bergerak menjauh seolah-olah dia adalah selembar kertas yang tertiup angin. Bukan hanya itu. Setiap kali Chun Youn melambaikan tangannya, orang-orang di antara dia dan Panglima Perang akan terpesona. Bong. Wong. Kekuatan apa? Bu Hoi, pengguna seni bela diri, tidak terkecuali. Para komandan dan pengawal yang seharusnya melindungi Panglima Perang mereka disingkirkan, dan Panglima Perang Asara menghadapi Chun Youn. The Iblis Dewa, seorang pemuda dengan wajah putih bersih, yang lebih kecil dari dirinya. Namun, kekuatan ganas dan subversif yang memancar dari tubuhnya membuat Asara tidak mungkin memperlakukan penguasa kultus iblis dengan sembrono. Menghadapinya sendirian, Asara kehilangan kata-kata tentang bagaimana bernegosiasi dengan monster itu. Saat itu, Chun Youn membuka mulutnya lebih dulu. Apakah kamu kepala klan Hung besar? Ya, Dewa Iblis.
Atas pertanyaan Chun Youn berikutnya, War Chief Asara tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Siapa yang memesan ini? Petik 1 tanda seru petik 1. Yang mengejutkan, Chun Youn berpikir bahwa kultus iblis diblokir oleh perintah orang lain. Bagaimana dia tahu itu? Apakah pria ini benar-benar Tuhan? Asara hanya bisa terkejut. Bahkan, itu bisa jadi murni kebetulan. Klan Great Hung secara teratur mengirim orang ke Jianghu, jadi mereka tahu tentang Chun Youn. Namun, mereka mengira nama itu diberikan hanya karena seseorang mengada-ada dan bukan karena keahliannya. Apakah dia punya petunjuk? Itu pertaruhan, namun sepertinya itu benar. Kebenaran terungkap saat Asara terlihat kaget, dan ketakutannya pada Chun Youn semakin meningkat. Kami hanya ingin menakut-nakuti kalian agar kembali ke tempat kalian. Kami tidak pernah bermaksud untuk bertarung. Beri aku detail lengkapnya. Mendengar suara dingin Chun Youn, War Chief Asara langsung mengungkap identitas orang tersebut. Lagi pula, dia telah ditipu olehnya, jadi dia tidak berniat melindungi identitas pria itu. Kang Soah, putra kedua dari pemimpin besar Yulin dan pasukan keadilan. Yulin, melihat bagaimana Chun Youn terlihat sedikit bingung, Panglima Perang Asara berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik. Sekarang dia membuat kesalahan, dia memutuskan untuk menyalahkan Kang Soah. Dia mengira murka Dewa Iblis akan diarahkan ke Kang Soah. Kang Soah, kami dalam situasi ini karena kamu harus menderita. Mereka datang sebelum kalian tiba. Asara menceritakan kisah delegasi Yulin menuju ke Laut Utara dan usulan Kang Soah untuk mereka. Proposal untuk memblokir kontingen kultus iblis untuk 3.000 domba. Asara terus menekankan bahwa dia tidak berniat bertarung dan hanya ingin mengintimidasi mereka. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Dewa Iblis. Kang Soah, jika dia tidak berbohong tentang kehadiranmu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Mendengus. Asara menggertakkan giginya. Faktanya, jika bukan karena Kang Soah, penghinaan seperti itu tidak akan terjadi. Kami juga marah karena situasi seperti itu muncul karena dia, Kang Soah itu. Tanpa dia, nyawa 2.000 prajurit tidak akan sia-sia. Asara menyebutkan 2.000 orang yang meninggal. Dia ingin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin bertengkar lagi dan ingin mengakhiri konflik. Kami akan segera memberi jalan untukmu. Tolong lewati kami. Bukankah kalian sedang terburu-buru? Meskipun memalukan bagi klan Great Hung, lawan mereka bukanlah manusia. Mereka tidak dalam situasi untuk bertahan lagi. Chun Youn mengangguk pada War Chief Asara, yang tampak putus asa. Ah, kegembiraan memenuhi wajah Asara, yang mengira negosiasi itu berhasil. Bagus. Hahaha. Dia khawatir Chun Youn, Dewa Iblis, akan mengakhiri mereka, tapi untungnya, kesalahpahaman itu terselesaikan, dan berpikir bahwa Kang Soah akan menghadapi murka Dewa Iblis, membuatnya merasa lebih baik. Terima kasih. Saya bersyukur bahwa kami bertemu dengan Dewa Iblis. Dentang. Hah. Terdengar suara gada jatuh ke tanah. Senjata favoritnya telah jatuh. Tapi itu bukan satu-satunya yang jatuh. Bergeliang. Saraf di lengan yang memegang gada bergerak seolah-olah masih hidup. Sebuah lengan jatuh ke tanah. Lengan itu milik Asara. Itu terjadi begitu cepat sehingga Asara bahkan tidak bisa merasakan sakit apapun. Pada saat itu, membiru, dia mulai berteriak. Gedebuk, kuak, lengan saya, rasa sakit karena lengannya dipotong tak tertahankan. Kepala perang, kenapa? Para prajurit klan Hung besar yang mendengar percakapan itu terkejut. Segalanya tampak terselesaikan, jadi mengapa? Menatap Asara yang sedang menderita, Chun Youn berbicara dengan suara dingin. Aku mencoba menyelesaikan sesuatu dengan tidak berlebihan, tapi apa menurutmu aku akan membiarkan orang yang menyerangku lebih dulu pergi? Itu. Asara terdiam. Chun Youn menjambak rambut Asara. Merebut. Anda akan menyerang kontingen jika saya tidak ada di sana. Dan kamu bilang itu semua salah Kang Soah. Wajah Asara memucat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Chun Youn. Dia sadar akan kesalahannya sendiri. Asara semakin ketakutan begitu Chun Youn mulai memancarkan energi. Jangan lakukan ini. Kang Soah.
Kami tidak akan tahu tentang Dewa Iblis tanpa dia. Klan kami bahkan tidak akan menghentikan klanmu. Yah, kamu terus mengatakan Kang Soah. Kang Soah, dan itu sepertinya benar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Chun Youn berbicara seolah-olah dia ingin seluruh klan Hung besar mendengarkan, seolah-olah dia juga bingung. Alasan kamu kehilangan kedua lenganmu adalah karena Kang Soah Yulin. Ingat itu. Oke. 2 lengan. Kata 2 tangan membuat Asara ketakutan. Dia melangkah mundur dan terhuyung-huyung, berusaha menghindarinya, tetapi dia tidak bisa. Gedebuk. Melihat itu, Chun Youn tersenyum dan berbicara kepada Asara yang rambutnya masih dipegangnya. Biarkan semua kebencianmu pergi ke Kang Soah. Tidak, Dewa Iblis. Silakan. Memotong. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, sesuatu melewati bahu kiri Panglima Perang Asara. Kuak. Jeritan mengerikan memenuhi malam yang sunyi. Jeritan penuh kebencian. Orang aneh. Komandan Kang Soah, yang memimpin unit ke utara, tiba-tiba merasa merinding. Dia bahkan tidak tahu alasannya. Saat itulah dia mendengar suara jegal Sohi. Pemimpin Moyong, apakah kamu mendengar sesuatu seperti jeritan? Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Anehnya, kata-kata itu sangat mengganggunya.